Baik, pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami akan melaporkan terkait pada tahun 1990 kurang lebih terjadi suatu kesepakatan antara segenap masyarakat Desa Air Selumar terhadap PT Aroma Invisari yang tentunya kelompok tersebut lebih dikenal dengan Sriwangi. Sriwangi. Lebih kurang areal yang dikelola berjumlah lebih kurang 199 maksud kami 0,8 hektar yang tentunya dikelola oleh PT Aroma Invisari yang melibatkan kalangan masyarakat. Namun kisruh kini timbul yang mana di dalam kegiatan ini melibatkan mantan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Suryadi Saman yang ternyata diduga kuat sekarang ini dialihkan ke PT AMA. Terjadi transaksi yang diduga dijual lahan tersebut sebesar 7 miliar. Nah, untuk mengetahui lebih rinci kepastian daripada perihal ini, pada pagi hari ini telah hadir yaitu di sebelah kanan saya Bapak Syahnan yang merupakan Ketua BPD Desa Air Selumar. Pak, ya, siap. Bisa dijelaskan kronologis daripada kejadian ini seperti apa, Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Atuk atas kedatangannya. Kami akan coba menguraikan kronologis PT Invisari ini dalam yang dikenal dengan PT Aroma Invisari. Pada tahun 1900 sekian 1990 sekian, mereka mengajukan HGU untuk mengelola lahan seluas, kalau tidak salah pada saat itu rekomendasinya seluas 200 hektar. Tapi yang faktanya realnya saat 1199 sekian. Nah, itu tahunnya kami lupa, cuman tahun 1990 sekian itu ada apa namanya? Mereka terjadi kesepakatan bersosialisasi sehingga terbitlah HGU mereka. Adapun kesepakatan itu ada sebenarnya pada saat itu di kantor desa, tapi kami tidak tahu, yaitu dalam kesepakatan itu diantaranya kalau tidak salah pada saat itu diangkat direkturnya ada Saudara Ferry. Direkturnya Saudara Ferry dari Sijuk kalau tidak salah. Kebetulan beliau ini juga dulunya junior kami di sewaktu di Bandung dan sama dengan seniornya Pak Suryadi ini. Mantan Pak Suryadi Saman pada saat itu mantan Wakil Gubernur ini keterlibatan di dalam PT ini apa? Ya beliau itu ya walaupun Pak Ferry-nya direktur, tapi kan yang pengendalinya lah pokoknya. Mungkin CEO-nya mungkin seperti itu ya mungkin ya. Pak Suryadi Saman pasti. Beliau pada saat itu kalau tidak salah Wakil Gubernur pada saat itu. Masih jabatannya Wakil Gubernur pada saat itu. Oh, jadi keterlibatan beliau di dalam PT Aroma Invisari ini itu beliau masih menjabat sebagai Wakil Gubernur waktu itu? Kalau tidak salah pada saat itu beliau masih Wakil Gubernur. Jadi bisa ditelusuri aja. Pada tahun berapa beliau Wakil Gubernur? Pada saat itulah terbit. Terus Pak? Kronologisnya? Nah, pada sosialisasi tentang keberadaan Invisari pada saat itu, masyarakat kami kalau tidak salah hadir di balai desa. Saya pada saat itu yang masih muda lah, sekitar umur 30-an mungkin pada saat itu, 30-an lebih, di balai desa. Jadi kesepakatannya pada saat itu PT Invisari ini akan mempekerjakan 400 orang kalau tidak salah. Jadi 400 orang warga Desa Air Selumar. Itu yang salah satu investasi biasa yang kami ambil, yang kami biasanya tiap desa seperti itu. Untuk penyerapan tenaga kerjanya. Dan beliau kelompok ini pada saat sosialisasi itu ada dijanjikan bahwa akan dibentuk kelompok petani di areal tersebut. Dan betul memang
pada saat awal ada, kalau tidak salah ketuanya Pak Herman, ada So Herman sekarang di Desa Pegarun. Beliau ketua kelompoknya. Cuman perkembangan lebih lanjut setelah itu ya tidak ada lagi. Nah, ini informasi yang kami gali bahwa telah terbentuk HGU Iya, melalui PT Aroma Invisari ini. iya. Kemudian ini lahan ini sempat terlantar, Pak ya? Bukan sempat terlantar dari awal ya. Dari awal terbitnya HGU dan dari awal perjanjian-perjanjian seperti yang kami sebutkan tadi di MOU tadi nggak terlaksana, dan lahan pun yang memang ditelantarkan, nggak pernah ada. Berapa kali, berapa lama nih diduga ditelantarkan nih, Pak? Ya sepanjang itu. Diperkirakan berapa tahun, Pak? Kami tidak mengetahui Pak berapa izin HGU nih. Apakah belasan tahun, apa 20 tahunan seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan data yang kami kantong ini juga bahwa terjadi pertelantaran nih. Iya, penelantaran. Lokasi ini, walaupun sudah mengantung HGU melalui PT tersebut. Iya. Jadi ada saya dapat informasi ada sempat teguran, Pak ya? Iya, kalau tidak salah Pak, tahun berapa kami lupa, tapi mungkin ada arsipnya di kantor desa. Atau ada tidak karena kami baru menjabat di BPPD tahun 2019, nggak tahu arsipnya di BPPD atau ada atau tidak, tapi kalau di desa ada mungkin. Kalau tidak salah ada, katanya ada surat teguran dari BPN kalau tidak salah, tanda bahwa lahan itu ditelantarkan. Itu sekitar tahun 2000 belasan lah kalau tidak salah teguran itu terjadi. Ada teguran dari BPN ya. Telantarkan. Baik, Pak. Nah, setelah terjadi ada teguran, nah sekarang muncul pada tahun 2026 ini, bahwa isu berkembang, apakah dibentuk isu atau opini yang berkembang bahwasanya tiba-tiba dari pihak desa ini mendapatkan informasi HGU tersebut telah dipindah tangankan dan kemudian terjadi transaksi penjualan yang diduga kuat. Menurut sumber kami kepada pihak PT AMA dijual sebesar 7 miliar. Nah, dalam menyikap hal ini seperti apa, Pak? Kami dari pemerintah desa, kebetulan juga kami pada saat bukan 2026 Pak, sebenarnya isu masalah itu sudah dialihkan ke pihak ketiga. Itu kalau tidak salah kami tahun 2000 berapa itu? 2020 sekian lah. Jadi kami pernah ke BPN malah dari Pak Sekdes, Pak Iman Rapli pada saat waktu itu kami BPN mempertanyakan kok kenapa lahan ini ada ditelantarkan, tiba-tiba ada kami isu diperjualbelikan. Nah, adapun masalah transaksi itu berlangsung atau tidak berlangsungnya kami tidak tahu, tapi isunya bahwa itu sudah diperjualbelikan dan masalah jumlahnya kami tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, begitu mendapatkan sebuah isu, apakah dari pihak desa sendiri atau masyarakat setempat pernah melakukan konfirmasi kepada pihak PT AMA? Apakah benar ini telah terjadi pindah tangan HGU dan betul-betul ada transaksi penjualan? Nah, maka itu yang kami katakan tadi, kami telah mendatangi kalau tidak salah ke BPN, Pak. Kok kenapa ini sampai dipindah tangankan gitu kan? Karena lahan ini kan ditelantarkan, harus dikembalikan ke negara dulu, Pak. Harusnya. Iya, karena apa? IUP maupun HGU selama ini yang berada di air selumar, tidak terjadi gejolak kalau pun itu memang diberi izin. Jadi kembali kebenaran sudah dipindah tangan kan? Ini benar apa tidak? Ya, secara real kami melihat akta jual belinya atau apa kami tidak tahu, Pak. Cuman ya isu yang berkembang yang seperti itu sudah dijual belikan kepada pihak ketiga ya, PT AMA. Yang menjual ini siapa, Pak? Iya pasti Pak yang punya PT lah, Pak nih ya, pasti pihak PT ya itu Pak Suryadi sendiri mungkin kan, seperti itu. Pak Suryadi Saman. Kalaupun itu berdasarkan berita itu kan, kalau kita lihat di cuman Pak, kami pun tolong konfirmasi lagi kalau jumlahnya kami pihak desa tidak mengetahui, Pak. Adapun kami baru mengetahui bahwa itu bahwa terjadi perpindah tangan HGU alias sudah dijual kepada pihak PT AMA yang dilakukan diduga kuat oleh Pak Suryadi Saman. Ini benar, Pak ya? Iya, betul, Pak. Betul, Pak ya? Oke. Nah, ini juga menurut
Dan sebagai tambahan Pak, bisa ya? Ya, bisa. Sebagai tambahan, Pak Suryadi pun pernah untuk memediasi kami Pak di kantor camat permasalahan ini. Pada kapan tuh? Tahun 2023 atau 2022 Pak. Jadi kami pun sepakat dari pemerintah desa maupun tokoh masyarakat maupun masyarakat pada saat itu yang memang mengetahui. Kami begitu hadir di kantor camat, pada marah-marah semua bahwa ini investasi apa namanya yang memang ya wan prestasi lah, mengingkar janji Pak. Jadi kami protes pada saat itu, sehingga kami walk out begitu kami sudah menyampaikan ini bahwa PT Seraiwangi ini telah ingkar janji dan sebagainya. Kami beliau minta mediasi ke mana? Ke pemerintah kecamatan pada saat itu. Kami langsung begitu selesai walk out semuanya. Jadi kami tidak terima. Itu bukti salah satu Pak. Kalau tidak salah mungkin di kantor camat pun masih ada kalaupun berita acara pada saat itu. Oh, terjadi mediasi pada tahun 2000 sekian itu. Iya. Nah, itu tentang masalah penjualan Seraiwangi itu. Oh, jadi memang isu ini sudah berkembang dari tahun 2000 sekian. Iya, 2020. Dan kami sempat dimediasi dengan Pak Suryadi Saman termasuk itu. Kami tidak mau. Beliau mengakui bahwa ini memang sudah dipindah tangankan dan dijual. Jadi dialog waktu itu kami tidak kami lanjutkan Pak. Jadi intinya kan kalau beliau minta mediasi kan berarti ada apanya kan? Ya kami karena memang masyarakat maupun pemerintah desa marah, walk out kan kita Pak. Kita tidak mau dimediasi pada saat itu. Itu yang saya ketahui secara real gitu Pak, yang pernah kami lakukan. Nah, sejauh ini Pak, untuk dokumen-dokumen surat peringatan SP dari ATR BPN itu ada dokumennya? Kalau tidak salah ada Pak, mungkin itu di apa namanya di kantor desa, di arsipnya, arsip kantor desa. Silahkan mungkin kalau memang nanti diperlukan. Tapi kalau secara real kami sendiri karena memang pada saat pada saat itu pada saat ini nggak ada di BPD. Tapi kalau nggak tidak salah di kantor desa Pak ada di pemerintah desa. Terkait adanya sekarang isu yang berkembang bahwa terjadi pindah tangan atau dialihkan HGU ini, kemudian juga diduga kuat terjadi penjualan lahan tersebut kepada PT AMA yang diduga kuat sebesar 7 miliar, yang diduga kuat dilakukan oleh Suryadi Saman selaku mantan wakil gubernur Provinsi Pulau Bangka itu. Nah, upaya-upaya yang sekarang akan dilakukan oleh pihak BPD sendiri seperti apa? Ya, upaya kami paling tidak Pak, langkah-langkah selanjutnya mungkin kami nanti berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun mungkin pembina kami di kecamatan maupun DPPMD sebagai pembina kami lebih atas lagi. Ya kami akan coba menelusuri kembali Pak, karena lahan ini merupakan suatu potensi untuk kami ke depannya Pak. Potensi desa. Nah, terkait hal ini Pak, perihal ini, lahan ini sekarang apakah sudah dikelola oleh pihak PT AMA? Belum Pak, belum. Pada saat ini belum, karena kemarin kalau tidak salah PT AMA pun pernah mendatangkan konsultan kalau tidak salah dari Bandung kalau tidak salah pada saat itu menyatakan bahwa lahan ini lebih baik memang dijadikan lahan hijau seperti tengah-tengah lahan perkebunan sawit itu. Baik. Nah, kemudian terkait adanya isu-isu yang berkembang seperti ini, apakah dari pihak BPD sendiri sudah melakukan konfirmasi kepada pihak desa setempat ataupun pihak PT AMA? Untuk langkah selanjutnya itu seperti kami tadi Pak ya, karena memang sekarang ini ya desa terutama kami dengan apalagi sekarang ini ya desa dipacu untuk PAD-nya Pak. PAD desa kan ya mau tidak mau dengan keterbatasan lahan yang ada di hampir seluruh Belitung bukan hanya desa Air Selumar. Upaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak PT AMA apakah benar ini sudah terjadi pengalihan HGU ataupun sudah dilakukan transaksi penjualan, ini sudah dilakukan enggak? Secara real kami belum Pak. Konfirmasi belum. Konfirmasi secara ini dari pemerintah desa belum ya. Tapi langkah-langkah ini akan kami, apalagi sekarang berita hangatnya udah sekitar 2 bulan yang lalu kalau tidak salah PT. Sudah mulai ya? Iya, sudah mulai ya. Kami akan coba juga menelusuri kembali Pak. Oke, demikian Pak ya. Oke, kami juga akan melakukan konfirmasi kepada pihak PT AMA dan kepada aparatur desa setempat terkait adanya kisru di desa ini berkaitan dengan adanya dugaan
pemindahan atau pengalihan Pengalihan. lahan HGU, Ya, HGU, ya. dan kemudian juga diduga kuat adanya transaksi penjualan lahan tersebut yang seharusnya dikelola oleh masyarakat, namun diduga kuat dikuasai oleh pihak PT AMA. Ya. Baik pemirsa Belitung Televisi Berita, tadi demikian konfirmasi singkat kami dengan Ketua BPD Bapak Sahna Syahnan yang merupakan Ketua BPD Desa Air Selumar. yang mana saat ini diketahui bahwa begitu kisruhnya terkait adanya dugaan pengalian area lahan lebih kurang 200 hektar yang dulunya antara masyarakat dan keberadaan PT Aroma Invisari yang telah berpindah tangan HGU-nya yang diduga kuat sudah dijual kepada pihak PT AMA menurut informasi yang kami terima sebesar 7 miliar. Namun kami akan melakukan menggali lagi, kami akan melakukan investigasi untuk menyikapi perihal ini, untuk menyikapi tabir kebenaran daripada perihal ini. Saya Farudin Victory, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari kantor Selumar, Desa Sijuk, Kecamatan Tanjung Pandan. Kameramen Marcel Prayoga melaporkan. Nama mantan Wagub Babel Suryadi Saman mencuat. Lahan 199,8 hektar PT Aroma Envisari berpindah tangan. Mantan pejabat tinggi Babel diduga terlibat transaksi Rp7 miliar. Areal seluas 199,8 hektar milik PT Aroma Envisari yang semula direncanakan untuk pengembangan perkebunan serai wangi diduga telah lama terlantar dan dibiarkan tanpa aktivitas. Lahan tersebut berada di tengah perkebunan PT AMA, tepatnya di Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Informasi yang dihimpun oleh Belitung Televisi Berita di lapangan menyebutkan lahan tersebut kini diduga telah berpindah kepemilikan. Areal yang sebelumnya tercatat atas nama PT Aroma Envisari itu disebut diperjualbelikan kepada PT AMA pada tahun 2022 dengan nilai transaksi mencapai 7 miliar rupiah. Hanya soal alih kepemilikan. Proses jual beli lahan ini juga memunculkan dugaan serius. Sumber terpercaya menyebutkan adanya indikasi keterlibatan mantan pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berinisial CAI dalam transaksi tersebut. Ironisnya, sebelum diperjualbelikan, lahan milik PT Aroma Envisari itu dikabarkan telah menerima surat peringatan SP dari ATR atau BPN karena terindikasi sebagai tanah terlantar. Bahkan, pemerintah Desa Air Selumar disebut turut menerima surat tembusan dari ATR atau BPN terkait status lahan tersebut. Namun peringatan itu diduga diabaikan dan lahan tetap dijual kepada PT AMA. Lebih jauh, sebagian dari areal seluas 199,8 hektar tersebut juga disinyalir masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Pasca akuisisi, PT AMA sempat menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun hingga kini, lahan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda pengelolaan. Lahan itu telah dijual kepada PT AMA dengan nilai mencapai 7 miliar rupiah. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh internal PT AMA, ungkap sumber terpercaya kepada Belitung Televisi Berita. Sumber yang sama menjelaskan, sosialisasi yang digelar di Balai Desa Air Selumar tidak berjalan mulus. Sejumlah warga mempertanyakan keabsahan peralihan hak guna usaha HGU yang sebelumnya diterbitkan ATR atau BPN atas nama PT Aroma Envisari. Namun, kini diklaim telah berpindah tangan ke PT AMA. Dalam pertemuan itu, kami menyampaikan sanggahan kepada kedua perusahaan. Kami tegaskan bahwa areal tersebut sudah mendapatkan surat peringatan sebagai tanah terindikasi terlantar, sehingga semestinya tidak diperjualbelikan. Tegasnya, menanggapi hal tersebut, pihak PT Aroma Envisari disebut beralasan tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk mengelola lahan, sehingga memilih menjualnya kepada PT AMA. Mereka menyampaikan bahwa perusahaan lain tidak bisa membeli lahan itu karena posisinya berada di tengah-tengah perkebunan sawit PT AMA. Beber sumber tersebut menirukan pernyataan perusahaan saat sosialisasi. Hingga berita ini ditayangkan, PT Aroma Envisari dan PT AMA maupun pihak terkait dalam upaya konfirmasi